Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi realisme Aristoteles, forma materia, teori 4 kause, kategori, etika kebahagiaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Vinaris Kueni dengan NIM 41200099. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Nuraini Safiro dengan NIM 41200167. Dan yang terakhir ada Rizky Dwi Nur Hamida dengan NIM 41210176. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang biografi Aristoteles. Aristoteles dilahirkan di Stagira, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya seorang dokter pribadi di Raja Macedonia Aminitas. Karena hidupnya di wilayah istana, ia mewarisi keahliannya dalam pengetahuan empiris dari ayahnya. Pada usia 17 tahun, ia dikirim ke Athena untuk belajar di Akademia Plato selama kira-kira 20 tahun hingga Plato meninggal dunia. Beberapa lama ia menjadi pengajar di Akademia Plato untuk mengajar logika dan retorika. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia menulis berbagai subjek yang berbeda termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Aristoteles dianggap sebagai filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Selanjutnya karya-karya Aristoteles. Yang pertama logika, terdiri dari yang pertama kategoriak atau kategori-kategori. Yang kedua the interpretation atau perihal penafsiran. Yang ketiga analitik priora atau analitika logika yang lebih dahulu. Yang keempat topika. Yang kelima the Sophists Elenchen atau tentang cara berargumentasi kaum sofis. Yang kedua filsafat alam, terdiri dari yang pertama fisika, yang kedua the Kailo atau perihal langit, yang ketiga the generation and corruption atau tentang timbul hilangnya makhluk-makhluk jasmani, yang keempat meteorologika atau ajaran tentang badan-badan jagat raya, yang ketiga psikologi, terdiri dari the anima atau perihal jiwa, yang kedua parva naturalia atau karangan-karangan kecil tentang pokok-pokok alamiah, yang keempat biologi, terdiri dari yang pertama the partibus animalium, perihal bagian-bagian binatang, yang kedua the mutu animalium atau perihal gerak binatang, yang ketiga the incisus animalium atau tentang binatang yang berjalan, yang keempat the generation animalium atau perihal kejadian binatang-binatang, yang kelima metafisika. Metafisika itu dinamakan sebagai filsafat pertama atau teologia. Yang keenam etika, terdiri dari etika Nikomachea, yang kedua makna moralia atau karangan besar tentang moral, yang ketiga etika eudomia, yang ketujuh politik dan ekonomi, yang kedelapan retorika dan poetika. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Nur Hamida, NIM 41200176. Di sini saya akan menjelaskan realisme. Realisme adalah paham atau ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan, aliran kesenian yang berusaha melukiskan atau menceritakan sesuatu sebagaimana kenyataannya. Dengan memasuki abad ke-20, realisme muncul khususnya di Inggris dan Amerika Utara. Real berarti yang aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjuk kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh, artinya yang bukan sekedar khayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Real menunjukkan apa yang ada. Reality adalah keadaan atau sifat benda yang
real atau yang ada, yakni bertentangan dengan yang tampak. Dalam arti umum, realisme berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi, jadi bukan kepada yang diharapkan atau yang diinginkan. Cara berpikir common sensi semacam itu adalah cara yang realis. Cara tersebut adalah realis karena ia menjadikan benda atau bukan ide sebagai ukuran kebenaran. Pusat arti realisme menjadikan benda itu dari real dan ide itu penampakan benda yang benar atau yang keliru. Realisme menegaskan bahwa sikap common sense yang diterima orang secara luas atau benar, artinya bahwa bidang aam atau objek fisik itu ada, tak bersadar kepada kita, dan bahwa pengalaman kita tidak mengubah watak benda yang kita rasakan. Pemikiran paham realisme Aristoteles. Plato menggagaskan dua rumusan dalam pemikirannya, yaitu hubungan antara yang umum dan yang khusus, serta bahan dan bentuk. Bagi Plato, yang umum adalah yang tetap tidak berubah-ubah, sedangkan yang khusus adalah yang berubah-ubah, yang biasanya diserap oleh indera, yang biasa dikaitkan dengan bahan. Pada pemikirannya, Plato hanya meraih yang bersifat umum yang dapat dipikirkan oleh ide. Karena itu, Plato menganggap bahwa pengetahuan yang diberikan oleh indera adalah pengetahuan yang menyesatkan. Tetapi Plato juga menganggap data indera itu penting sebagai jalan menuju pengetahuan yang benar. Bagi Plato, yang diserapkan oleh inderanya berguna sejauh ia menghasilkan bentuk yang bisa mengingatkan kita pada pola di dunia ide. Jadi yang ada adalah yang konkret, yang dapat diamati oleh indera. Kecenderungan berpikir saintifik tampak dari pandangan-pandangan filsafat Aristoteles yang sistematis dan banyak menggunakan metode empiris jika dibandingkan dengan Plato yang pandangannya filsafatnya bersifat abstrak dan idealisme. Maka orientasi yang dikemukakan Aristoteles lebih pada hal-hal yang konkret atau empiris. Saya Vina Rizkweni NIM 4120099 akan melanjutkan materi tentang teori 4 kausa. 1. Kausa materialis atau materia adalah sesuatu oleh mana terjadi atau terbuat suatu hal. Materia dari binatang-binatang adalah daging dan tulang. Materia bagi patung adalah kayu atau marmer. Materia bagi bangunan rumah adalah pasir, batu, kayu, semen, dan lain sebagainya. Kausa materialis merujuk pada bahan yang menjadi unsur untuk membuat segala sesuatu. 2. Kausa formalis atau forma atau esensi. Forma merujuk pada struktur atau hakikat yang membuat materi berbeda dari materi lainnya. Misalnya, kayu gelondongan dapat dibuat menjadi sekian banyak barang karena formanya. Untuk meja adalah kemejaan, kursi kekursian, lemari kelemarian, manusia kemanusiaan, dan seterusnya. 3. Kausa efisien atau penggerak atau pelaku. Sesuatu dari mana perubahan dan gerak dari segala sesuatu berasal. Misalnya, tukang adalah orang yang membuat meja, kursi, lemari. Pemahat adalah pelaku yang mengubah sebongkah marmer atau sepotong kayu menjadi patung atau benda-benda lainnya. 4. Kausa finalis atau tujuan dari suatu aksi adalah sesuatu untuk apa atau seturut fungsi apa setiap hal dibuat. Aristoteles mengatakan bahwa kausa finalis adalah kebaikan atau agaton dari setiap hal. Misalnya, kursi dibuat untuk duduk, meja dibuat untuk makan dan menulis, lemari untuk menyimpan pakaian atau piring dan mangkok, dan seterusnya. Etika kebahagiaan.
Di sini kita akan mencoba melihat muatan etika dalam pemikiran Aristoteles. 1. Kebahagiaan sebagai kebaikan tertinggi. Setiap tindakan manusia selalu mengarah pada tujuan yang tepat dan tujuan demikian disebut kebaikan. Karena itu, kebaikan didefinisikan oleh Aristoteles sebagai sesuatu kemana setiap hal menuju etika Nikomakea. Ada sekian banyak bagi kebaikan yang menjadi arah dan tujuan dari setiap aksi. Namun, dari sekian banyak pasti ada kebaikan yang paling baik, yang tertinggi. 2. Keutamaan. Terdiri dari 1. Keutamaan etis, 2. Keutamaan dianoetis. 3. Persahabatan. Aristoteles menghubungkan persahabatan dengan keutamaan. Persahabatan sejati adalah ikatan yang dijalin oleh orang baik dan bijak dengan orang baik dan bijak lainnya atas dasar dan demi keutamaan diri sendiri. 4. Tindakan moral. Cara singkat dapat dikatakan bahwa Aristoteles bermaksud menegaskan kenyataan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya. Dia adalah sebab pelaku dari habitus moralnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.